Rasulullah dari belakang, dari luar dihantui, disiksa, dan sebagainya. Pulang ke rumah ibarat kita dari perang pasir, panas minta ampun. Masuk rumah ada AC seperti ruangan ini, kenyamannya. Dan AC-nya Khadijah. Kata Khadijah, namanya suami istri pasti cerita, tadi orang-orang kabel baju begini sama saya ini. Kata Khadijah, kenapa? Ya, santai, Allah tidak apa-apa, Allah tidak akan menyanyikan, Allah tidak akan membiarkan kamu begini dan sebagainya. Allah yang akan menolong dan melindungi. Allah Akbar, luar biasa. Pada tahun yang sama, setelah Abu Thalib meninggal dunia, kemudian istri tersayang Khadijah juga meninggal dunia. Rasul betul-betul sangat sedih luar biasa. Karena itu para ahli sejarawan mengatakan tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Rasul begitu sedih, begitu murung, maka hadiratnya berbahagia. Akhir dari ayat Al-Isra tadi, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Padahal cocoknya kalau saya bagian Allah menceritakan subhanallah, masya Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjid Aqsa untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Cocoknya ayat apa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi ayat Allah tidak demikian. Innahu was-samiul basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kenapa demikian? Karena Allah Maha mendengar cerita Rasulullah dari bintikan daripada siksaan orang-orang kafir Quraisy. Allah Maha melihat apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirat yang berbahagia, setelah Rasulullah mengalami masa kesedihan ini, Allah menghiburnya, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu Isra Mi'raj tidak lepas dari peranan ibu-ibu. Karena kesedihan kehilangan ibu-ibu, yaitu kehilangan Khadijah tercinta, maka Allah memberikan apa? Hadiah berupa jalan-jalan dengan pelaksanaan Isra Mi'raj. Ini artinya betapa peranan ibu-ibu itu luar biasa. Kata ibu-ibu, gimana saya luar biasa? Saya kan gak apa-apa. Kalau yang lain kan pergi ke kantor, yang lain kan pergi ke sana. Saya kan di rumah saja. Justru di rumah lebih berat daripada di kantor. Justru pekerjaan kita sebagai rumah tangga, melayani suami, pekerjaan yang lebih berat dan lebih mulia dari yang lain. Kenapa? Karena kita mempertahankan bagaimana anak ke depan, bagaimana rumah tangga biar dibungkus dengan nilai-nilai Islami, bukan semata-mata ini misalnya. Bagaimana juga untuk memuliakan suami biar nyaman, sebagainya. Semua itu adalah Allah memberikan kemuliaan untuk kita untuk sebagai ibu. Dan hadirat yang berbahagia, betapa luar biasanya kepada ibu. Dan Isra Mi'raj tidak lepas dari para Khadijah yang merupakan kaum Hawa, perjuangannya, pengorbanannya, dan bagaimana juga pengorbanan beliau untuk Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirat yang berbahagia dari Isra Mi'raj ini, ketika Rasulullah SAW sebelum berangkat, ini sebagaimana para ahli sejarah mengatakan, itu Rasulullah SAW mengalami pembelahan dada. Ini Rasulullah dibelah dadanya sebanyak 2 kali, ketika masih kecil dan ketika sebelum berangkat Isra Mi'raj. Ketika usia kecil, diperkirakan para ulama termasuk oleh para furi dalam bukunya Al-Hikam Al-Makhtum itu pada usia 5 tahun. Ketika Rasulullah saat itu sedang diurus seorang Halimah As-Sa'diyah, beliau yang suka menyusuinya kepada Rasulullah. Dan memang tradisi orang Arab dulu, hadirat yang berbahagia, begitu dilahirkan mereka mencari susu yang cocok, yang layak, yang bagus. Dan yang layak itu adanya di orang-orang Badui, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Jadi orang-orang Badui itu datang, siapa yang mau disusui? Siapa yang mau disusui? Siapa yang mau disusui? Nah gitu. Itu sudah biasa dulu. Nah, kalau sekarang ada apa? Kalau dulu lain, ini punya bertanya. Yang jelas dulu orang kan memang sudah terkenal, nggak ada bapak saya mau, nggak ada. Hanya untuk bayi-bayi. Hanya untuk bayi-bayi semuanya. Makanya ada bertanya, kan ada seorang ibu sudah hamil, sudah siap melahirkan, nanti saya saudara. Ini nanti kalau melahirkan mau disusukan sama saya, boleh kita tanya ke dia. Nah yang kedua ibu untuk juga lingkungan lingkungannya. Jadi kalau sekalipun kalau Aminah ibu yang semua bisa menyusui juga, tapi karena pertama takut terhindar dari penyakit kita ada. Dan orang-orang Badui itu lebih tersehat. Yang berikutnya untuk pendidikan ibu. Dan air susu orang Badui
itu sangat luar biasa bagusnya daripada yang lainnya, dari orang-orang kota. Kenapa? Membuat kecerdasan otak, ikut hafalan. Jadi oleh karena itu kalau susu yang diberikan dari orang-orang Badui, maka otak lebih cerdas, lebih pintar, kemudian lingkungannya. Karena yang dimaksud dengan menyusui bukan hanya disusukan pulang kerja, tapi lurus juga. Jadi untuk dijelaskan itu hadonah barangkali, dihadonahkan, di playgroup-kan. Apa itu daycare? Di daycare itu tipis dan disusui itu. Makanya Rasulullah SAW berhenti di bagian selama 5 tahun itu berada di kampung Badui itu bersama dia. Tidak kemana-mana. Paling sekali-sekali 1 bulan. Dan ini yang membentuk kepribadian Rasulullah. Satu, Rasulullah dia tidak manja. Kenapa? Karena ibunya. Yang kedua, karena susu yang diberikan adalah dari orang-orang yang baik, yang orang-orang Badui, maka Rasulullah kemudian menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih peduli. Lebih kenapa? Lihat orang-orang Badui hidup dengan sebagainya, dengan orang-orang teman-temannya yang biasa-biasa. Ketika usia 4 tahun, Halimah Sa'diyah datang ke suaminya, Mas, bahaya apa? Itu anak kita yang orang-orang yang sampai orang Quraisy itu dia Muhammad bilang. Dan dia pagi itu luar biasa Halimah Sa'diyah. Beliau ada kuburannya di Baqi, ada di Baqi itu minum ke 1, 2 barangkali. Kalau ini masuk kemudian dari Utsman bin Affan sebelah kirinya itu ada 2 kuburan itu Halimah Sa'diyah yang menyusul Rasulullah. Hebatnya ada di Baqi. Rasul kan ketika dilahirkan dalam badan yatim. Bapaknya sudah ada. Karena ayah Rasulullah Abu meninggal dalam keadaan masih dalam perut ibunya Rasulullah saat itu. Dan saat itu orang-orang yang menyusui Rasulullah, beberapa orang tidak mau menyusui Rasulullah. Kenapa? Kalau saya menyusui dia, siapa yang mau berani bayar? Bapaknya dan ada. Mau dibayar? Mau dibayar. Jadi ada gratis itu dibayar. Susu bayarnya. Karena memang ayahnya Rasulullah SAW meninggal dunia dan dulu ibu nggak ada kerja masih lupa, apalagi kalau Badui itu. Lalu kalau saya ngurus dia, siapa yang mau bayar sana? Nggak mau. Sampai akhirnya Hazrat yang berbahagia datanglah Halimah Sa'diyah. Sekalipun kemudian kita sampai biarkan saya yang menyusui si bayi tersebut. Kemudian kata ibunya, kata Aminah, wahai Halimah, tahukah bahwa ayahnya anak ini sudah tidak punya, sudah meninggal dunia dan sudah tidak ada. Saya mungkin tidak bisa apa-apa, paling sedikit-sedikit saja. Kata Halimah, saya tidak peduli dengan itu, karena saya melihat sesuatu yang lain dari bayi Anda ini. Rasulullah SAW akhirnya diambil oleh Halimah Sa'diyah ketika orang-orang tidak mau, disusui oleh Halimah Sa'diyah dan luar biasa hadiratnya berbahagia. Berkahnya Rasulullah, itulah berkahnya mengurus orang yang baik, berkahnya dekat dengan orang baik, berkahnya peduli dengan orang susah, lemah dan orang baik. Halimah Sa'diyah memang tidak digaji oleh Aminah, paling gajinya sedikit, tapi setelah memelihara Rasulullah, menyusui Rasulullah, secara ekonomi kemudian melejit. Karena di samping susu yang itu kemudian juga dia punya kembang kambing, dan dari situ kembang kambing-kambingnya itu beternak banyak, melahirkan dan lancar. Dan setiap yang dipegang oleh Rasulullah kambing tersebut, dari situ gemuk. Biasa buburan dia menyusuin orang. Jadi itu hebatnya bagi sana. Jadi kambing-kambingnya dipegang kemudian bahkan Rasulullah SAW juga pun selama kasihnya beliau juga termasuk yang menggembala kambing. Karena sebuah hadis mengatakan tidak ada satu seorang nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Alhamdulillah saya pernah menggembala marmut. Di kampung itu